Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita buka, cuci tangan dulu. Nah, ya, ada beberapa orang. Ya. Apa doanya tadi? Ya. Mendapat rezeki yang halal lagi baik. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita di pagi hari ini, ya. Baik, saya absen dulu. Ya, saya lihat ada 2 kursi yang kosong. Kebetulan kursi yang sebelah kiri saya itu si Alfian, ya, dan di sebelah kanan, ya, siapa? Aman Alfaris. Mengurangi ketergantungan antara kelompok. Oke, terima kasih. Artinya kamu masih ingat pelajaran minggu kemarin, ya? Siapa bisa lagi yang menambahkan? Oke, baik. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya. Jadi dampak konflik itu kan ada 2 yang kemarin, ya, yang kita singgung, ya. Dampak positifnya dan ada dampak negatif. Ya, jadi ini pertemuan ketiga dampak dari konflik. Dampak dari konflik. Ya. Nah, pertemuan kita pada pagi hari ini pertemuan yang keempat, ya. Pertemuan yang keempat kita akan membahas ketika terjadi dampak konflik, kita akan penyelesaian konflik. Ya. Cara penyelesaian konflik. Nah, kegiatan kita pada pagi hari ini, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak tampilkan di depan. Dan polisi anti huru-hara, demonstran dihadang oleh polisi anti huru-hara agar tidak terjadinya kerusuhan yang lebih berlanjut, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari hasil dari kelompok kami berupa peran yang dengan materi aktivitas atau pengajaran. Baiklah, sebelum masuk ke hasil kelompok kami, saya di sini akan sedikit masuk ke dalam ruangan sidang dan hadirin diharap berdiri. Baik, kepada saudara jaksa, Hukuman 7 tahun penjara dan denda berkisar antara 30 juta sampai 50 juta rupiah yang didasarkan atas beberapa bukti. apakah Anda punya bukti, saudara jaksa? Ada seorang saksi dan rekaman CCTV supermarket. Apakah saksi tersebut mau disumpah? Ya, seharusnya mau, Yang Mulia. Apakah keterangan mereka benar?
benar, masuk akal, dan tidak ada bukti-bukti yang menyangkutnya, yang mulia. Itu saja alasan Anda. Juga karena saya Saudara merasa tidak melakukan penangkapan. Dan dengan jelas saya melihat saudara Firmansyah membongkar kunci stang motor tersebut dan membawanya lari. Selain itu, kami juga punya beberapa bukti seperti CCTV supermarket. Tersangka Firmansyah hanya bisa tunduk dan terdiam di kursi terdakwahnya. Baik, saya rasa dengan semua Yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Firmansyah. baik, dengan semua bukti yang ada, kami sepakat untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa atas perbuatannya yang dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara dan denda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu wali dari saudari Lucy dan Depa dalam menghadiri di luar ini. Jadi kemarin pas pelajaran telah terjadi kericuhan antara anak kita ya Pak Bu Depa dan Lucy di kelasnya. Sehingga orang itu mengalami kericuhan itu. Saya. Tapi kalau untuk Delta, tapi kali ini saya benar minta maaf, dan bagaimana kalau kita buat kesepakatan saja. Kali ini saya hanya ada uang 200.000 untuk pengobatan Delta Rija. Kalau kejadian ini akan keulang kembali, kalau anak saya terbukti melakukan kesalahan lagi, saya ikhlas untuk, saya rela dan ikhlas untuk dimintain pertanggungjawaban kembali yang lebih dari ini. Baik Bu, kalau begitu kami terima perjanjiannya ya Bu. Sudah Pak Bu, di sini kan masalahnya sudah selesai. Jadi untuk anak-anak semua jangan bertengkar-tengkar lagi ya. Apa? Media Jadi kelompok apa ini? Ada yang ditanyakan? Materinya tentang? Misalnya seperti sengketa tanah antara warga masyarakat dengan pengusaha yang diselesaikan melalui pengadilan. Ya, silakan. Apa yang terkait terkait dengan materi kita, ya tentu
berbeda dengan di ekonomi ya. Kalau di ekonomi mereka tidak terjadi yang namanya konflik, tapi mereka hanya sekedar istilahnya bergaining ya, tawar menawar antara penjual dan pembeli ya. Nah, kalau materi kita, kita ingin menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat dengan cara apa? Dengan cara negosiasi. Ya, tadi sudah disampaikan oleh teman-temannya di depan. Dan penampilannya cukup luar biasa bagusnya tadi. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Ada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak ketiga adalah mediator yang bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberi masukan. Sedangkan pada arbitrase, pihak ketiga adalah arbiter yang dapat memberikan putusan atas permasalahan. Jadi letak perbedaannya hanya di situ. Bagaimana dengan kelompok 1? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 Kurnia Hidayah. Menurut kelompok kami, penyelesaian masalah yang antara Rizky Bilar dan Lesti itu diselesaikan secara mediasi karena penyelesaiannya di situ tidak melibatkan pengadilan. Bagaimana Para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan Saya dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 4. Apa perbedaan mediasi dan konsiliasi? Di depan kelas ya. Ya. Jadi tadi Anda sudah membahas tentang ada yang pertama, kelompok pertama tentang apa tadi? adjudikasi. Adjudikasi ya, adjudikasi. Hadiah pertama saja yang saya kasih nanti dibagikan kepada orang-orang yang mendapat 2 dan 3 ya. Saya kasih hadiahnya sebagai motivasi untuk kedepannya ya. Terima kasih Pak. Ya oke. Tapi rata-rata pembelajaran hari ini menyenangkan. Terima kasih. Kita kembali ke pertemuan berikutnya tentang kekerasan, perbedaan kekerasan dengan konflik. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.